Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada Technopreneurship, memasuki tema sejarah dan perkembangan teknologi entrepreneur gitu ya. Kajian ini penting untuk kita ketahui bersama dalam rangka melihat perkembangan dari awal tuh siapa yang melakukan menerapkan teknologi sebagai basis dalam kewirausahaan sampai hari ini ya. Oke, sebelum sampai di situ kita ulas sebentar pertemuan kita kemarin, yaitu tentang pengertian technopreneurship. Teknologi ya, teknologi ini diartikan yang pertama adalah satu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis berupa ilmu pengetahuan terapan. Jadi ada tiga. Yang pertama itu memang jika ilmu pengetahuan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dia akan terijawantah atau terbentuk salah satunya berupa teknologi. Bisa mempermudah dalam hal pekerjaan manusia, bisa bahkan menggantikan pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh tenaga atau sumber daya manusia. Kita tahu misalnya customer service itu adalah sebuah pekerjaan yang diramalkan salah satu yang tercepat akan hilang ya di masa yang akan datang, karena akan tergantikan dengan teknologi. Orang tidak lagi perlu datang ke galeri atau datang ke kantor hanya sekadar untuk menanyakan satu informasi, tapi dia cukup menggunakan smartphone-nya, cukup mengakses website-nya, cukup mengakses aplikasi dari perusahaan tersebut. Taruhlah aplikasi itu adalah aplikasi mobile banking, karena kita mau tahu tentang informasi perbankan. Bisa juga kita akses website bank tersebut. Bisa pula kita menggunakan layanan ini ya, melalui sistem, misalnya dengan mengetik kode-kode tertentu. Kalau misal provider telepon seluler, tinggal bintang 123 pagar, maka di situ akan ada rangkuman Q&A biasanya gitu ya, Q&A atau frequently Q&A, FAQ. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh customer itu sudah dirangkum sedemikian rupa sehingga tinggal kita cari kata kunci atau kita tinggal pilih beberapa menu yang sesuai dengan kebutuhan kita tanpa harus bertemu langsung dengan customer service. TS, tanpa harus datang langsung dan ingin bertemu kemudian menanyakan tentang persoalan kita. Itu sudah bisa selesai lewat aplikasi. Kita hanya tinggal buka websitenya, sudah tahu semua informasinya. Bahkan orang cenderung mempercayai informasi teks ya. Misalnya kalau website itu kan jelas ya, ada narasinya, kemudian ada diagramnya. Misalnya kalau mau menggunakan transportasi nih, mau terbang dari Semarang ke Jakarta, tinggal buka website Garuda Airlines, Garuda Indonesia Airlines. Di situ sudah lengkap tuh, mau berangkat tanggalnya kapan, kemudian
berangkatnya jam berapa, setelah itu nanti mau berapa penumpang, satu penumpang atau dua penumpang, penumpangnya ada infannya enggak, ada bayinya enggak. Nah, kemudian mau kelas apa nih, kalau sudah nanti kan tampil nih rute Semarang Jakarta pada tanggal 25 Juni 2022, berangkat pukul 07.00, tiba di Jakarta pukul 08.10 misalnya gitu. Tinggal pilih kelasnya mau kelas ekonomi atau kelas bisnis. Oke, kalian mau kelas bisnis misalnya. Kelas bisnis itu masih terbagi lagi menjadi beberapa sub kelas. Jadi kelas bisnis itu masih ada tingkatannya, ada tingkatan kelas apa ya, ada Juliet ya, kelas J, apalagi ya, saya agak lupa. Ekonomi, kalau ekonomi itu banyak kelasnya ya. Hotel itu maksud saya kemudian S Sierra sampai dengan ekonomi fleksibel. Ada ekonomi fleksibel, ekonomi affordable, ada ekonomi apa ya istilahnya itu yang paling rendah harganya, promo, kelas promo. Kemudian setelah kalian milih kelas, kemudian nanti diminta untuk apakah butuh asuransi, tinggal diminta. Kalau sudah oke, nanti diminta untuk pilih seat nih, kursinya mau di mana, kayak kereta api lah ya, mau di window seat, di sebelah jendela, atau di tengah, atau di row itu yang di lorong ya, yang di lorong, atau mau di legroom itu kursi dengan space yang agak luas, jadi lebar, enak. Cuma kalau di legroom itu di emergency seat ya, jadi kalau ada emergency seat, nanti kalau ada masalah penerbangan di atas ya, harus siap siaga tuh yang duduk di situ. Nah, kemudian bagasi dicek lagi berapa kilo yang akan kalian bawa. Oh, kalian mau misalnya pulang kampung nih ke Jakarta, yang dibawa banyak, nanti masih ada aturannya, itu jelas semua. Bayangkan kalau itu harus ditanyakan satu-satu, wah itu memakan waktu lama, kemudian ya belum tentu efektif juga, karena bisa jadi antri ya kalau di CF itu ya, di customer service. Kalau kalian kereta api itu kan kalau beli, kalau mau refund atau mengembalikan tiket itu kan biasanya antri. Nah, tapi dengan adanya teknologi kita tidak perlu antri, kemudian bisa lebih cepat, lebih murah, lebih jelas, efisien waktu, hemat tenaga. Jadi itu teknologi itu untuk mencapai tujuan praktis ya, satu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis berupa ilmu pengetahuan. Dulu orang kalau mau mengerti persoalan agama harus datang ke pemuka agama, datang ke kiai ya, datang ke ustadz, atau datang ke mana, ke ajengan, atau kalau di luar Jawa itu apa istilahnya, kalau mau ke agama lah ya, orang harus datang lagi ke pondok pesantren misalnya untuk mengaji. Kemudian kalau mau mendalami ilmu agama juga harus mukim di pesantren agak lama. Tapi hari ini karena keterbukaan informasi, perkembangan teknologi, semua orang yang paham agama ini sudah mulai terbuka. Misalnya di beberapa ponpes tertentu, ada ponpes Langitan, ponpes mana lagi, Lirboyo misalnya, Tebu Ireng misalnya, atau Kewagian misalnya, Kediri banyak. Nah, itu mereka membuka diri open access. Jadi ketika
ngaji, ketika mengkaji keagamaan, mereka buka nih buka YouTube, dan kita bisa dengan nyaman, tenang di rumah menyimak ikut ngaji misalnya gitu. Atau ini pengajian ya, itu juga sama. Apapun ya, hari ini dengan perkembangan teknologi, itu semua bisa dengan mudah tujuan praktis kehidupan tercapai. Itu makna pertama. Makna kedua, teknologi itu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi memang teknologi itu titik tekannya adalah kelangsungan kehidupan manusia. Beberapa pekerjaan yang berbahaya, yang sulit, yang sudah tidak mungkin lagi atau sebaiknya tidak dilakukan oleh tenaga atau sumber daya manusia itu sudah digantikan oleh teknologi-teknologi itu ya. Kalau hal CS, dulu CS itu harus 24 jam ya, sehingga sebaiknya customer service di bandara itu harus ada 24 jam, karena kita kan tidak tahu ya kondisi di lapangan bagaimana, misalnya ada insiden berupa tergelincirnya pesawat atau penundaan pesawat yang itu membutuhkan informasi 24 jam tentunya, atau rumah sakit misalnya juga 24 jam. Nah, hal-hal seperti ini sudah agak mulai berkurang ya perannya, karena tadi digantikan oleh teknologi yang website itu 24 jam, aplikasi itu juga 24 jam. Kalau hari ini ada aplikasi yang hanya bekerja di office hour, nah itu tidak maksimal. Seharusnya tidak begitu ya. Jadi dibuat aplikasi, dibuat website itu dalam rangka kenyamanan dan menjamin kelangsungan kehidupan manusia. Nomor 3, scientific knowledge used in practical wise in industry. Jadi biasanya ilmu pengetahuan ini digunakan secara praktis di industri, perindustrian ya, pabrik sewing, pabrik jahit, nah itu menggunakan teknologi. Pemotongan kain itu beberapa sudah tidak lagi menggunakan tenaga manusia karena berbahaya ya, itu menggunakan tenaga mesin. Jadi kalau berbicara teknologi itu tidak bisa lepas dari yang namanya industri menurut ini nomor 3, definisi yang ketiga. Nah, dari beberapa definisi itu kita bisa menyimpulkan bahwa teknologi merupakan satu pengetahuan atau metode ilmiah yang dapat diaplikasikan atau diterapkan untuk tujuan praktis yang lebih efisien dan berkualitas. Artinya teknologi itu aplikasi dari ilmu pengetahuan, kira-kira pendek kata begitu. Nah, kemudian entrepreneur. Apa itu makna entrepreneur secara definisi? The activity of making money by starting or running business, especially when this involves taking financial risk. Jadi aktivitas untuk menciptakan uang. Jadi setiap aktivitas dalam menciptakan uang dengan memulai menjalankan sebuah bisnis, nah itu bisa dikategorikan sebagai entrepreneur. Jadi kalau kalian punya bisnis dan itu profit oriented, nah itu entrepreneur ya, sudah masuk wilayah kewirausahaan. Khususnya adalah ketika kalian mampu mengambil risiko. Jadi wirausaha itu ada manajemen risikonya. Kira-kira kalau terjadi satu hal yang tidak diinginkan, apa nih yang akan kita lakukan? Jadi tidak bisa santai-santai ya, sudah ada antisipasi yang telah disiapkan dalam entrepreneur. Berikutnya, kemampuan atau keberanian untuk mengambil risiko
dan menciptakan satu hal yang baru. Tentu tadi ya, resiko itu butuh keberanian ya, butuh ini keberanian serta kemampuan. Jadi tidak sembarang orang ambil resiko ya, hanya mereka yang berkompeten. Setelah itu ada unsur kreatifnya, menciptakan suatu hal yang baru. Jadi tentu entrepreneur ini berbicara tentang satu hal yang baru ya, atau kreatif ya. Yang namanya orang berwirausaha itu ya harus kreatif, harus memikirkan kira-kira apa yang tidak dipikirkan oleh orang lain, dan fresh ya ide tersebut. Menurut IR Ciputra adalah kecakapan dalam mengubah kotoran atau rongsokan menjadi emas. Bapak Ciputra ini lebih sederhana ya, namun ini sebenarnya hanya metafor bahwa memulai bisnis itu tidak selalu berawal dari ide yang luar biasa. Justru seorang entrepreneur sejati adalah mereka yang mempunyai karakter, yang mempunyai sifat, mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada di lingkungannya. Apa potensi yang ada di lingkungan kalian? Oh, saya berada di lingkungan pedesaan dengan potensinya begini. Oh, wilayah saya ini pegunungan, saya punya potensi tanaman-tanaman yang bagus, jadi saya mau nih memaksimalkan dengan menjual tanaman online misalnya. Oh, penjual tanaman online sudah banyak, oh saya mau membuat tanaman yang bisa hidup di air jernih bersih, saya kasih lampu, saya buat akuarium sehingga terlihat lebih menarik, saya online kan juga. Itu adalah contoh ya, bagaimana cara setiap orang untuk memanfaatkan lingkungan sekitar. Tempat saya itu kan Bojonegoro. Nah, Bojonegoro itu daerah yang terkenal dengan jati. Jadi karena di sana itu kapur ya, wilayahnya adalah wilayah banyak zat kapur, itu membuat tanaman pohon yang paling bagus, yang paling baik tumbuh subur di sana adalah jati, karena memang itu dibutuhkan ya, zat yang dibutuhkan oleh pohon jati. Kalau zat kapur itu, kalau kalian merebus air di panci, itu lama kelamaan akan mengendap kapurnya ya, jadi putih-putih kayak gitu yang nempel di mana, di pancinya itu ya. Di sini bisa sampai tebel itu kalau sering menggunakan air yang bersumber dari tanah ya, sumur misalnya, itu kayak gitu. Nah, mata pencarian di tempat saya itu yang paling pas itu mebel, karena jati ya, jati itu salah satu pohon yang terbaik yang bisa digunakan untuk mebler, sehingga terkenal tempat saya Bojonegoro, kemudian di sekitarnya ada Blora, itu penghasil mebel jati terbaik. Sehingga ada tuh di tempat saya itu satu desa namanya Desa Sukorjo. Desa Sukorjo, mungkin di tempat kalian juga ada ya, nama desanya sama. Namun kalau di Bojonegoro, Sukorjo itu satu desa semua mebel semua, usahanya sama semua, mebler semua, dari utara sampai selatan, barat sampai timur itu full mebler dan laku semua. Kayak gitu ya. Nah, cuman karena kita tuh tidak pandai ukir ya, banyak part atau bagian kayu yang dirasa sudah tidak kepakai dibuang, bentuk segitiga, bentuk kotak, apalah ya, potongan-potongan kaki-kaki kursi yang sudah tidak kepakai, yang memang harus dibuang ya dibuang kalau di tempat saya gitu.
Berbeda kalau di daerah mana, Jepara ya. Jepara itu kan terkenal ukirannya bagus, bisa ngukir. Kalau di tempat saya enggak ada yang bisa ngukir sebagus Jepara. Sehingga kalau mau punya ukiran ya pesen di Jepara atau ambil tenaga kerja atau tukang dari Jepara didatangkan ke Bojonegoro, itu biasa ya kayak gitu. Nah, kalau di Jepara enggak. Di Jepara itu terkenal dengan tidak ada kayu yang dibuang, tidak ada sampah kayu, semua bisa dimanfaatkan. Jadi mereka hal-hal kecil, potongan-potongan kayu kecil itu bisa diukir, entah menjadi bagian dari kepala banteng, atau bagian dari dedaunan, atau part pepohonan, kan banyak ya. Nah, bisa dahannya, rantingnya bisa, atau dikasih atau dibuat hewan apa gitu. Nah, kalau tempat saya dibuang di mana, di Jepara itu kepake semua. Nah ini karena kenapa ya tadi ya, ini tidak lepas dari yang namanya mengubah barang yang terlihat atau memanfaatkan potensi yang ada di sekelilingnya menjadi sebuah kekuatan entrepreneur. Sebaiknya memang begitu. Jadi setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing sesuai potensi saja. Kalau di daerah tropis itu apa, kalau di daerah Brebes itu apa, bawang merah, bawang putih, dimaksimalkan. Karena di tempat lain tidak bisa tumbuh bawang, itu yang tidak bisa. Kalau di Pekalongan batik, ya sudah, maksimalkan batik, karena di tempat lain belum tentu bisa membuat batik. Tidak bisa. Di tempat saya itu tidak ada orang yang bisa buat batik. Karena potensi kembali. Nah, oleh karena itu dimanapun kalian tinggal itu pasti punya potensi menurut saya, karena itu sebuah anugerah ya dari dari Tuhan ya, dari Allah ya, pada kita, bahwa anugerah itu berupa keunikan, anugerah itu berupa diversity, perbedaan di masing-masing daerah, sehingga tinggal kita mampu enggak mensyukuri pemberian itu dengan memanfaatkannya pada hal yang positif. Nah, itu menurut Insinyur Ciputra. Nah, 3 hal penting dalam wirausaha itu: satu, kreativitas, yaitu daya cipta, itu penting. Kemudian inovasi, tentu ya, setelah kita berkreativitas boleh jadi pada satu waktu tertentu itu sama dengan orang lain ya, atau ada kompetitor ya. Nah, kemudian kita dituntut untuk inovasi. Dan terakhir adalah upaya mencari multiplikasi produk atau jasa. Ya. Oke, kita next. Ini pengertian teknopreneurship. Ada banyak ya. Ada yang mengatakan bahwa organisasi, manajemen, dan pengembangan risiko suatu bisnis berbasis teknologi. Ada pula yang mengatakan satu proses penemuan solusi dari sebuah masalah. Bagi saya, teknopreneurship itu adalah satu kegiatan bisnis dengan pendekatan pemecahan masalah melalui riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebenarnya ketika orang ingin berwirausaha itu harus melakukan riset ya, ilmu pengetahuan, kajian dulu. Tidak bisa wirausaha itu dilakukan tanpa melakukan kajian dengan mendalam, karena kajian ini menentukan keberhasilan sebuah usaha kita ke depan. Tanpa ada perencanaan yang matang, ya tentu kita nanti bisa kaget ya, tiba ternyata setelah dijalankan
banyak persoalan. Itu karena kurang dalam melakukan riset. Nah, bagaimana perkembangan sejarahnya? Yang pertama adalah Amerika Serikat. Ada yang namanya Silicon Valley ya. Nah, ini sudah saya rangkum, ada 5 lah ya. Ada Amerika, India, Tiongkok atau Cina, Singapura, dan Indonesia. Kita akan berbicara kepada Silicon Valley dulu. Jadi Silicon Valley ini adalah kiblat atau inisiator perkembangan bisnis teknologi di dunia. Dia berada di California, di Amerika, di Teluk San Francisco. Jadi nanti coba ya kalian cek di Google Map posisinya bagaimana. Nah, jumlah penduduknya itu tidak banyak di Silicon Valley, itu sekitar 3,5 juta sampai 4 juta. Mungkin hari ini bisa lebih banyak ya, sedikit dari itu. Namun dari seluruh populasi yang ada, sepertiga penduduknya adalah insinyur ya. Waktu tahun 1891. Jadi tahun 1891 sepertiga penduduknya itu semuanya insinyur. Nah, kita tahun 1800-an siapa yang insinyur? Nah, yang insinyur kayaknya ini ya, Pak Insinyur Soekarno. Nah, satu insinyur saja sudah bisa membawa kita pada meraih kemerdekaan. Luar biasa bukan? Apalagi ini Amerika Serikat, sepertiga penduduknya insinyur semua, luar biasa. Nah, kembali ya, bahwa di Silicon Valley ini faktor utama ini bukan dari pemerintah sebenarnya, namun inisiatif adalah dari peneliti Universitas Stanford. Jadi kampus itu melihat bahwa ini harus ada kolaborasi nih antara peneliti atau dosen-dosen, kemudian inovator, kemudian teknopreneur, sehingga terdoronglah kemudian yang namanya teknopreneurship. Nah, ini terpicu karena pada tahun 1930 ya, perekonomian Amerika Serikat itu mengalami yang namanya Great Depression. Jadi ini krisis ya, krisis perekonomian. Ibarat kalau di kita 98 lah, krisis moneter ya, banyak pemutusan pekerjaan, pemecatan. Nah, kemudian akhirnya membuat banyak alumni Universitas Stanford itu yang susah mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah. Utamanya itu alumni teknik elektro gitu ya. Apalagi di tahun tersebut memang 25% itu perusahaan semuanya tutup dan bangkrut ya. Semuanya tutup dan bangkrut. Nanti bisa lebih lanjut kalian cek ya di sejarahnya. Akhirnya karena kondisi yang begitu tidak kondusif, tidak bagus, nah kemudian Fredrik German ini adalah dekan ya, dekan Fakultas Teknik Universitas Stanford tadi, memberikan kucuran dana sebesar 1.000 US dollar Amerika kepada mahasiswa mereka. Nah, ada dua nih mahasiswanya, namanya Hewlett Packard, Hewlett dan Packard ya, William Hewlett dan Dave Packard, namanya begitu. Nah, itu kemudian dari dua mahasiswa tersebut mereka membuat ini ya, usaha berupa mendesain komponen elektronik ya, dari hasil riset. Nah, dua mahasiswa tersebut berhasil melakukan penjualan sebesar 47,1 miliar US dollar. Padahal awalnya hanya satu ya, hanya 1.000 dolar, kemudian bisa 47,1 miliar. Nah, setelah 6 dekade perusahaan itu berdiri dan kini lebih dikenal sebagai perusahaan komponen perangkat keras atau lunak. Nah, kalian bisa ini ya, ini William Hewlett dan Dave Packard.
beliau berhasil membuat komponen elektronik, mendesain komponen elektronik sehingga namanya menjadi hak paten HP ya, HP. Barangkali teman-teman ada yang pakai laptop dengan merek ini ya. Ini adalah kedua orangnya, nama orangnya. Nah, kemudian Prof. Derman ini banyak memberikan dukungan kepada mahasiswa-mahasiswa, alumni-alumni kampusnya, dan banyak pula yang berhasil, sehingga Silicon Valley itu pada akhirnya menjadi sebuah pusat ini ya, teknologi waktu itu. Perkembangan teknologi cepat sekali ini ya. Ini adalah Silicon Valley, kalian bisa lihat gambarnya itu. Jadi misalnya ada perusahaan nasional semikonduktor bergerak di IC atau integrated circuit ya. IC itu satu komponen yang merangkum atau menggantikan banyak komponen-komponen sebelumnya. Jadi ada puluhan komponen itu digantikan oleh satu komponen sehingga bisa lebih ramping, bisa lebih slim ya. Hari ini ada handphone yang slim, ada laptop yang slim, ada televisi LED yang sangat tipis ya. Itu berkat salah satunya adanya IC ini, perkembangan IC, teknologi integrated circuit, karena tidak perlu banyak komponen yang nempel ya. Kalau kalian bandingkan dengan TV tabung itu kan, wah itu banyak sekali ya PCB-nya ini lengkap dengan alat-alat di situ ya. Nah, tapi hanya IC seperti timah lingkaran yang nempel itu ya, itu selesai itu ya persoalan, jadi lebih ringkas. Ada lagi Intel ya. Intel ini dia bidang advanced micro device. Nah, hari ini setiap laptop pakai itu, diantaranya ada Apple komputer juga sama, ini PC. Kemudian Sun Microsystem, dia bergerak di bidang workstation. Kemudian ada 3D grafiknya, ada Oracle, ada Cisco System. Kemudian search engine pertama di dunia itu Yahoo, itu juga ditemukan atau dikembangkan di Silicon Valley. Nah, kejayaan teknopreneur di Silicon Valley ini terdengar, tercium ya di seluruh belahan dunia, sehingga setiap orang ingin ikut meniru langkah-langkah yang telah dilakukan di Silicon Valley. Gimana tuh caranya? Kemudian perkembangan berikutnya adalah di India. Mengapa India? Karena ketika Silicon Valley itu waktu itu sudah mencapai puncak kejayaan ya perkembangan. Nah, imigran atau tenaga kerja asing yang paling banyak di Silicon Valley itu adalah Tiongkok atau Cina, dan yang kedua India. Nah, hampir 2/3 ya, 2/3 jumlah imigran itu berasal dari orang-orang India dan orang-orang Cina. Sehingga pada perkembangan selanjutnya, orang-orang India ini pada pulang dan mereka mengembangkan teknologi mereka masing-masing di negaranya. Nah, India ini sebenarnya kita kan tahu ya, dia adalah negara dengan pertumbuhan dan perkembangan teknologi yang pesat ya, salah satunya sampai hari ini. Meskipun sebelumnya India itu dikenal sebagai negara yang miskin, kemudian sering konflik nih antar kasta, kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, kasta apalagi Sudra. Nah, itu selalu konflik tidak selesai itu ya. Kemudian belum lagi persoalan dengan negara tetangga dia sendiri itu ya, yang Pakistan itu pun juga sejarahnya kalau kita lihat itu selalu ini ya, selalu bersih tegang.
Namun sejak pemerintahannya India ini menerapkan yang namanya liberalisasi ekonomi pada tahun 1991 sampai 1993, akhirnya industri berbasis teknologi ini mulai menggeliat ya, mulai berkembang pesat. Pada tahun 91 itu mereka kemudian mengenalkan dan menerapkan reformasi pasar untuk meningkatkan perekonomian di negara tersebut. Nah, dalam rangka menggenjot pasar ini, pasar teknologi ini, mereka memaksimalkan potensi SDM yang mereka miliki. Mereka mengumpulkan orang-orang bertalenta, kemudian pelaku bisnis di bidang teknik, pemrograman atau programmer ya, komputer. Ada juga orang-orang yang atau perusahaan yang bergerak di teknologi informasi atau TI. Itu dikumpulkan satu, kemudian diletakkan di satu daerah yang bernama Bangalore. Ini ya Bangalore, India. Bisa lihat bagus ya, bangunannya unik sekali ini. Nah, dampaknya karena sudah dikumpulkan satu di yang namanya Bangalore itu, kini Bangalore ini menjadi pusat penghasil perangkat lunak terbesar di India. Bayangkan saja, mulai tahun 1995-an sampai 2000-an, itu mereka sudah bisa mencetak 4 miliar US dollar ya, dengan ekspor perangkat lunak dan jasa TI saja. Nah, padahal belum perangkat keras ya, dari India itu juga banyak. Nah, ini ya the rise of digital India. Jadi perkembangan dunia digital di India ini juga cukup besar. Kita bisa lihat, ini saya kutip dari ini ya, IDC Image Report. Jadi pengguna internet itu sudah mencapai 300 million, kemudian mobile itu 900, mobile internet user juga tinggi sekali, sosial media user juga banyak, sampai penjualan smartphone dalam 2014 itu sudah mencapai 80 million. Ini luar biasa ya perkembangan di India ya. Bahkan India ini dia grafiknya selalu meningkat. Market size of India IT industry ini selalu meningkat ya. Kita lihat dari 2008 sampai 2009, 2008 sampai 2020 ini terus meningkat sampai hari ini. Jadi perkembangan perekonomian teknologi mereka tidak terpengaruh dengan adanya pandemi. Meskipun pandemi, mereka ternyata tetap bisa survive ya. Nah, ini luar biasanya bisnis di bidang teknologi itu begitu. Teknologi tetap bisa jalan, tetap bisa bekerja, tidak begitu terpengaruh dengan kondisi di luar sana. Nah, berikutnya kita akan berbicara ke Tiongkok ya, atau Cina. Kita bisa lihat Cina hari ini adalah negara besar. Dia mentereng ya, duduk bersama dengan negara-negara adidaya yang lain seperti US, seperti Rusia, dan hari ini kita melihat China ya. China itu juga luar biasa. Jadi setelah sebagai negara yang pernah memiliki dampak ya, atau terdampak krisis ekonomi pada tahun 96, kemudian pemerintah Cina ini merubah arah ekonominya yang awalnya tidak berbasis teknologi menjadi berbasis sains dan teknologi. Mereka berkiblat nih pada perkembangan yang ada di Eropa dan perkembangan yang ada di Amerika. Nah, salah satunya adalah Silicon Valley tadi ya. Nah, Silicon Valley ini luar biasa, sangat menginspirasi dari Cina. Dan memang tadi di Silicon Valley itu 2/3 dari imigrannya adalah orang-orang Cina dan orang-orang India. Sehingga orang Cina itu sama, mereka pulang nih ke negaranya masing-masing, ke negara Cina.
Nah, mereka kemudian eh, usul kepada pemerintah untuk mengimplementasikan yang namanya TORCH program. Kemudian pemerintah menyetujuinya, meluncurkan yang namanya TORCH program. Ini adalah program dengan tujuannya mengembangkan teknologi tinggi. Dia untuk menyelesaikan proses industrialisasi, kemudian mempromosikan dan menyesuaikan komersialisasi dan globalisasi agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Pendek kata, TORCH program ini sangat mendukung adanya upaya teknopreneurship di kalangan wirausahawan, di kalangan para industri. Oleh karena itu, pada tahun 2000 mereka berhasil pada tahun 2000 saja mereka berhasil memproduksi 6,72 juta komputer personal atau PC. Banyak itu ya. Kita sampai bingung kadang handphone dari Cina itu banyak sampai nggak tahu itu mereknya aneh-aneh, tapi bagus, harganya murah, fiturnya lengkap. Nggak cuma handphone, mobil juga gitu, perangkat televisi juga begitu, apalagi lemari es juga gitu. Dan selain mampu memproduksi komputer personal, mereka juga mampu memproduksi 15,5 juta peralatan mobile komunikasi. Selain itu mereka juga membuat IC ini sama integrated circuit 5,88 juta, 39 juta set televisi. Sampai TV-nya di Indonesia ini ya mereknya apa, hari ini ada Changchong mereknya kayak gitu-gitulah. Kemudian 12 juta lemari es. Wah, lemari es yang merek dari Cina tuh banyak, ada yang Sanyo, ada yang apa itu di lemari es. Daikin tuh dari mana ya, AC deh. Dan tentunya belum lagi handphone itu lebih banyak lagi tuh. Nah, Tiongkok atau Cina itu punya satu perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce, itu namanya Alibaba. Alibaba itu besar sekali, bahkan perputaran keuangannya itu sudah mengalahkan Amazon dan eBay. Amazon dan eBay itu kan miliknya Eropa ya, hingga Eropa dan Amerika. Dua aset Amazon dan eBay ini jika digabung, itu baru bisa menyamai miliknya Alibaba yang dari Tiongkok atau Cina gitu ya. Kayak gitu ya. Ini Alibaba, dan ini perkembangannya terus sampai hari ini. Ada robotik yaitu dari Cina juga terus dikembangkan. Ini Alibaba miliknya Jack Ma ya. Ini dia sukses mengembangkan bisnis di dunia maya. Oke, berikutnya adalah Singapura ya. Karena mengapa Singapura? Karena ini negara tetangga yang paling dekat dengan Indonesia, namun perkembangan perekonomiannya sangat tinggi atau sangat cepat. Nah, Singapura ini jumlah penduduknya tidak banyak, dia hanya 3,5 juta jiwa saja. Jadi seperti satu pulau lah ya, pulau kecil. Namun berkat strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Singapura, sampai hari ini kemudian tumbuhlah secara cepat menjadi wilayah dengan ekosistem paling ramah terhadap pertumbuhan bisnis berbasis teknologi. Kalian bisa lihat misalnya ada Grab ya. Grab itu kan dari Singapura ya, itu pun sampai merajai di Indonesia, di negara kecil tapi menjadi raja di negara kita yang mayoritas nih ya, penduduknya banyak, 273 juta jiwa, semuanya menjadi Grab semua, rebutan. Nah, di Singapura ini
eh, mereka juga sama ya, pada tahun 1991 National Science and Technology Board Singapura itu menyediakan dana sebesar 1 miliar US dollar untuk perkembangan teknopreneurship. Akhirnya dana ini dimanfaatkan oleh para wirausahawan untuk mengembangkan teknologi, diselaraskan dengan komitmen pemerintah tersebut. Ini terus berlanjut sampai kemudian negara menyediakan lebih dari 16 miliar US dollar untuk bidang riset, inovasi, dan pendirian perusahaan. Ini berlangsung mulai dari 2011 sampai hari ini ya, sampai sekarang. Oleh karena itu dampaknya bisa kita lihat pada tahun 2014 saja Singapura itu sudah memiliki 160 perusahaan berbasis teknologi internet. Jadi kalau dikasih dari 2011 artinya dalam waktu kurun 3 tahun itu sudah bisa menciptakan 160 perusahaan berbasis TI. Itu ya. Jadi memang peran dari pemerintah itu sangat penting, dukungan dari pemerintah jika memang ingin mengembangkan yang namanya industri teknologi ini. Tanpa ada dukungan pemerintah, nah tentu ini menjadi kurang maksimal ya. Kalau Indonesia bagaimana? Nah, Indonesia ini sebenarnya pada awalnya itu sudah dikembangkan yang namanya dikembangkan oleh LIPI ya, atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Mereka menciptakan teknologi-teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia di sehari-hari. Misalnya ada dikembangkan alat penghemat energi listrik ya, panel-panel surya. Hari ini yang sudah mulai dipakai di beberapa tempat atau di tempat kalian barangkali juga ada, sudah tidak lagi menggunakan energi listrik milik PLN. Jadi orang-orang itu banyak yang beralih ke tenaga surya. Mereka tinggal beli platnya, papan solarnya itu, kemudian ditempel di genteng masing-masing. Ketika panas terik itu A3, nah mereka kemudian kayak ngecas gitu ya, atau mengisi daya sehingga ketika malam gelap, nah itu tinggal menggunakan daya yang sudah disimpan tadi. Selain itu ada pula radar pengawas ya, atau coastal surveillance radar di pantai itu biasanya. Kemudian ada kincir angin, ini juga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan listrik ya. Cuman persoalannya sayangnya potensi bisnis ini belum dimaksimalkan penggunaannya. Namun meski begitu, tren bisnis berbasis teknologi di negara kita ini tetap sedang meningkat pesat ya, tinggi, dengan kehadiran Gojek, kemudian beberapa situs perdagangan online yang cukup besar. Ada Tokopedia, Bukalapak, ada Lazada, ada OLX, dan lain-lain. Ini ada femaledaily.com, Elevania, Belanja, Cipika. Nah, ini adalah contoh-contoh bahwa di Indonesia pun juga sudah mulai banyak ini pesatnya perkembangan bisnis ya berbasis teknologi. Nah, kita tinggal memanfaatkan peluang ini karena negara kita ini sudah mulai memberikan porsi yang cukup besar terhadap perkembangan kewirausahaan yang ada di negara kita. Baik, saya kira hanya ini tambahan atau ulasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui grup ya. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.